Pemirsa sekalian yang saya hormati dan saya cintai, sore hari ini kami ingin berdiskusi nih, ahli-ahli dari Forum Bayangkara Indonesia. Siap, Pak Edi. Ini punya ilmu sendiri, ini mempunyai ilmu sendiri, Siap. dan saya juga terbawa-bawa ini punya ilmu ya. Maka sore hari ini kami sedikit ingin berbicara atau berdiskusi tentang cerita-cerita legenda atau fakta adanya sekarang yang sedang viral, yaitu kasus dukun-dukun santet gitu, Pak Topan ya. Di sebelah saya ini, kanan saya ini Haji Taufan. Ini ilmunya cukup tinggi. Kemudian ini Haji Ridwan, teman saya satu ini. Ini juga ilmunya sangat tinggi dan tertarik juga tentang atau memerhati tentang kasus-kasus seperti saya sampaikan tadi, dukun santet. Ini legenda atau fakta. Nah, Pak Topan, ini pertanyaan pertama saya ajukan kepada Pak Topan ya. Menurut Pak Topan, itu santet-santet itu legenda apa fakta sih, Pak Topan? Nah, baik Pak Edi. Yang pertama harus kita lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama kita lihat di daerah mana kejadiannya. Satu. Kedua, ya kalau kembali ke peristiwa seperti kayak sekarang, motifnya apa ini dukun? Membuat satu suatu isu atau apa? Barangkali banyak kemarin kita telah digemparkan oleh yang namanya pesulap merah, juga dukun pengganda uang dari Probolinggo. Ya, itu kita lihat dari beberapa. Atau banyak lagi ya, kalau dengar cerita-cerita. Itu banyak lagi. Contohnya kita di seluruh Indonesia tuh betul. Ada ceritanya itu, Pak. Betul. Kita ambil di daerah Kalimantan, suku Dayak. Banyak orang sakti di sana. Banyak orang Sumatera, Banten, terus Banten, Banyuwangi, termasuk Bekasi, Bali. Di Bekasi ini ada di daerah Gabus. Itu banyak orang-orang sakti juga di sana. Terus kalau di Bekasi ini di daerah Keranggan. Itu fakta ya? Fakta. Contohnya misalnya gimana? Contohnya begini. Ada satu di daerah Keranggan. Namanya pohon itu pohon sudah tua. Ya kan? Banyak kalau anak-anak sakit di sana, mereka jarah ke pohon itu. Besokannya sembuh. Karena keyakinan kan, akhirnya. Keyakinan. Jadi, itu fakta ya? Fakta. Bukan legenda ya? Bukan legenda. Dia datang memang bawa sesajen. Contoh kalau ini yang masalah legenda, gimana itu? Legenda, contoh kalau kita ada di daerah Sumatera Barat, yang namanya peristiwa Maling Kundang, di mana anak Dorhako itu, begitu orang tuanya mendoakan dia jadi batu, ya jadi batu. Tapi kan legenda. Kita belum bisa menilai kebenarannya secara ilmiah. Fakta. Secara ilmiah. Atau daerah mana lagi? Nah, banyak cerita di Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu kan itu legenda. Iya. Seolah-olah gunung itu seperti kayak perahu terbalik, Pak Edi. Iya. Ya kan? Di mana di sana orang-orang menganggap di sana dulu ada suatu peristiwa, ya kan? Orang berlayar kemana-mana saja, tapi begitu mau merapat ke dari situ disumpahin sama orang sakti di sana sehingga terbalik tuh perahu, jadilah gunung. Jadi ada ya? Memang yang goib-goib itu ada ya? Ada. Memang ada juga yang bersifat legenda. Mungkin cerita itu sudah terlalu lama kan. Ya. Ada lagi emang yang fakta yang sampai sekarang bisa kita rasakan. Kita contoh lagi di masyarakat. Mungkin pendapat Pak Ridwan dulu. Ya. Silakan Pak Ridwan. Kalau menurut saya, Pak Edi, dengan adanya kasus yang menghebohkan di dunia maya pada saat ini antara pesulap merah dan Gus Samsudin, saya jadi agak tidak percaya dengan adanya santet, karena semua trik-trik santet, dukun santet sudah dibongkar sama pesulap merah. Sejak kecil memang saya percaya Pak Edi, adanya orang santet, mengirimkan santet supaya orang itu. Tapi kan udah dibahas tadi sama Pak Topan. Memang masalah yang goib ini, yang santet dan lain-lain ini, ada yang fakta, ada yang legenda. Itu
Berarti kan kalau patah ada dong Pak Tupan. Ada. Ya kan bisa dibuktiin kan? Iya. Ada orang yang pernah mengalami kadang-kadang. Ada, Iya. banyak Pak. Betul. Gimana Pak Ridwan? Ya ini menurut saya ya Pak Edi Iya. ya. Saya agak kurang percaya. Itu tadi saya bilang karena tadi sudah dibongkar semua trik-triknya. Dari masalah kelapa ada pakunya, telur ada pakunya, tisu yang bisa kebakar, tangan yang berkeluar asap gitu. Semua dibongkar sama pesulap merah bahwa itu adalah trik. Tidak ada orang yang bisa memindahkan paku ke penyakit ke dalam media yang di dalamnya ada pakunya, ada rambut, ada darah, itu semua bohong. Jadi gimana itu yang bohong, cara bohongnya itu dia? Nah itu makanya kemarin sudah dipraktekkan sama pesulap merah. Jadi semua itu tidak terlepas dari trik. Oh Trik-trik. mungkin yang ini Pak Topan yang diceritakan oleh Pak Ridwan ini dukun palsu kali. Jadi Ada juga jadi ada ada. fakta, Ya. ada legenda, ada dukun palsu loh gitu. Betul, Yang Pak. diceritakan oleh beliau ini Dukun dukun palsu. palsu ini mungkin. Mungkin Ya. ya karena kalau dukun yang benar-benar sakti mandraguna itu tidak akan mau dia dipublis ke pabrik. Ini kan sekarang kan nih Persatuan Dukun Indonesia nih semua pada mau menyomasi si dukun si pesulap merah. Ya. Karena menurut berita yang beredar sekarang karena si pesulap merah ini membongkar semua trik-trik dari perdukunan, jadi si dukun ini jadi sepi pengunjung, sepi pasien gitu Pak Edi. Jadi ini si pesulap merah jadi lagi begini, terancam. Pak Ridwan, kalau dukunnya dukun palsu sih ya sepi dong, berakibat. Tapi kalau dia betul-betul sakti, nggak begitu. Jadi begini Pak Ridwan ya, saya juga banyak pengalaman ya, karena dulu saya adalah sebagai polisi ya, tugas di macam-macam daerah, di Sumatera, di Jawa, di Bali. Kemudian dengar-dengar informasi di pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Papua, itu hal-hal yang goib itu ada sih dan bisa jadi fakta gitu. Contoh ini, entah itu permainan apa, saya lihat dari orang yang pintar ya, itu pedang bisa jalan-jalan, terbang-terbang pedang itu. Saya juga nggak ngerti kok bisa begitu. Nah ini masuk kategori apa ini? Mungkin Pak Topan ini bisa terangkan. Ya, itu sebetulnya keyakinan masing-masing Pak Edi, kalau yang terbang-terbang itu. Tapi ini yang banyak dijalankan oleh orang-orang tua kita dulu. Contohlah, kita di rumah kita masing-masing, masyarakat Betawi lah, kalau dia dengar adalah si Pitung, orang siapa si Pitung? Terkesan dia orang sakti yang baik, mau menolong masyarakat. Menolong orang ya. Menolong orang. Pertanyaan saya, si Pitung itu ada atau tidak? Pasti jawaban masyarakat Betawi seluruhnya hampir menyatakan ada. Kalau selevel umur-umur Pak Edi dan umur-umur saya, mungkin ada. Karena masih ada berurutan. Ya kan, sejarah si Pitung, si Jampang, ya kan, Mandor, terus Tuan Tanah Kedaung, ada. Apakah itu merupakan satu tidak ada? Ada. Ya. Terus pada zaman itu Pitung bisa jalan di air ceritanya. Benar nggak? Sebagian orang-orang tua kita menganggap itu benar pernah. Berarti legenda dong. Legenda. Artinya legenda itu ada faktanya. Banyak orang pernah melihat. Kalau yang patah yang baru-baru sekarang ini yang bisa jadi cerita masyarakat ada apa nggak? Oh ada. Contoh-contohnya misalnya? Contoh orang nggak dibacok agak mempan, Pak Edi. Banyak kan. Berilmu di mana? Saya berguru di Banten. Karena ada istilah nih Pak Edi, kita yakin atau tidak yakin. Kalau mau sakti kebal, ke Banten berguru. Kalau mau kaya, ke Cirebon. Kan ada. Ke barat Banten, ke timur Cirebon. Cirebon untuk nyari kaya. Orang kalau mau... Kalau Pak Tupan, kalau sedikit kita hubungan dengan agama kita nih, mohon maaf deh,
Pak Ridwan agamanya Islam kan, Muslim. Pak Top Haji Sama. Haji Baik, Topan kan Pak Edi. jelas Islam kan. Ya. Kalau pandangan dari sudut Islam bagaimana itu? Bisa nggak itu dilihat dari situ? Ada Pak Edi dalam ayat Al-Quran. Saya nggak tahu, saya bukan ahli agama, tapi ada yang Ya pernah kalau nggak ahli ya jangan cerita-cerita. Mungkin masalah ini saja lah. Ada. Masalah apa itu cerita fakta-fakta yang goib aja lah. Goib itu memang ada. Kita harus percaya adanya goib. Iya. Ada itu ayatnya. Kita harus percaya adanya goib. Tuh. Kenapa kita harus percaya? Memang ada dalam ajaran Islam, Pak Edi. Iya, iya makasih Pak Jadi Ridwan. kita Mungkin boleh coba kembali. ini. Mungkin ke Pak Ridwan. Pak Ridwan ini masih belum Fresh. percaya nih. Tadi dia bilang itu semua palsu kan? Karena dia melihat dari apa? Sisi. Dari sisi siapa tadi? Rambut merah? Pesulap merah. Namanya kan pesulap. Pesulap itu kan apa istilahnya ada kecepatan sesuatu lah yang bisa mengelabui kita. Nah, bagaimana pandangannya itu, Pak Ridwan? Nah, kalau melihat cerita dukun-dukun, ada dukun palsu, ada dukun beneran, ada legenda, ada fakta, ini coba mungkin bisa cerita lagi. Ya mungkin saya lihat ya mungkin yang dibongkar-bongkar ini yang sakit hati sama si pesulap merah ini mungkin oknum-oknum dukun yang palsu. Karena menurut saya kalau dukun itu benar-benar sakti, dia tuh tidak akan mau dipublish. Bahkan dia pasti merendah diri, bilang dirinya tidak sakti. Kalau ini kan dia bilang tidak mempan, dipukul, dibacok. Tapi kenyataannya setelah pesulap merah membuktikan, orang itu kena tonjok juga sama pesulap merah, Pak Edi. Ada itu Pak Edi di kemarin viral juga itu seseorang yang tidak mempan ditonjok, orang mau tonjok dia mental dulu. Orang mau tonjok dia mental. Nah, pesulap merah datang langsung mendatangi tempat itu, padepokan itu, dia pengen uji. Ternyata pas ditonjok pesulap merah kena terus 3 kali ditonjok sama pesulap merah kena langsung semua. Berarti itu palsu Pak Edi. Jadi itulah mungkin salah satu oknum yang dukun palsu. Yang pengalaman-pengalaman lain mungkin? Ya kalau menurut saya tuh belum ada ya Pak Edi, dari semenjak saya kecil saya belum pernah melihat apa yang aneh-aneh gitu Pak Edi. Ya mungkin Pak Topan ya yang banyak ceritanya, banyak pengalaman nih. Karena tugasnya udah keliling macam-macam nih Pak Topan. Mungkin bisa ditambahin lagi Pak Topan cerita-cerita dukun ini apa itu tadi santet ini fakta apa legenda? Mungkin bisa ditambahin Pak Topan. Ya kalau dari sisi legenda dukun itu memang ada. Pada zaman itu orang sebelum ada dokter kemana? Berbondong-bondong ke dukun. Ya kan, sebelum ilmu kedokteran ada di dunia ini. Ya. Artinya keyakinan lagi pada saat generasi tahun-tahun ke belakang itu orang percaya dukun kalau tidak ada dokter. Nah setelah itu berkembang ada mantri ke kampung-kampung bawa suntikan. Percaya mantri, dukun kurang laku. Tapi begitu udah ada dokter, mereka tidak ke mantri lagi, ke dokter. Mantri tidak laku dokter. Artinya sesuai dengan perkembangan zaman. Dan kasusnya juga beda-beda Pak Edi, pasti. Dan tergantung kebutuhan pada zamannya. Gitu. Demikian Pak Edi. Ya, tergantung masyarakat bagaimana menilainya masing-masing. Tapi kalau ini ya, pengalaman saya kan udah saya katakan tadi, saya udah sana kemari bertugas ya. Memang yang goib-goib itu semacam dukun itu memang ada. Ada yang dukun palsu, ada yang dukun beneran, ya. Ada yang gaya-gaya sulap, ada yang bohong-bohong itu ada. Tapi saya melihat ya, yang ini ya, yang betul-betul terjadi ya. Saya beberapa kali karena waktu itu saya polisi ya, saya waktu itu waktu masih PAMA itu saya banyak bertugas di bidang reserse. Ya, banyak kejadian-kejadian bisa orang mati kan lapor pada kita. Kita lihat prosesnya itu ya. Memang kadang-kadang aneh gitu. Contohnya aneh misalnya gini, ada orang mengatakan itu bahwa di sana itu ada goib, jangan ke sana. Nanti kalau ke sana kamu sakit.
Misalnya datanglah orang itu ke tempat itu, Iya. sakit betul dia, gitu loh, gitu. Sugesti berarti, Pak. Nah, apa sugesti apa enggak? Di Ya, kampung saya juga ada seperti itu. betul. Ya. Jadi tempat yang dia orang bilang keramat, Iya. kalau orang sini bilang angker itu, Hmm. memang itu sebetulnya ada sih. Hmm. Entah apa yang terjadi, bagaimana. Cuma kalau buat kita, ini buat saya, karena kita agamanya udah Islam ya, kita berkeyakinan pada agama kita Ya. bahwa itu tidak akan mengganggu kita. Makanya kita pun misalnya ada tempat-tempat keramat, tempat-tempat angker itu, ya jangan macam-macam lah, ya kan? Ya. Itu kan sudah diingatkan sama orang tua. Tapi itu benar ada. Dan itu masing-masing daerah itu ada. Ya. Dan macam-macam perwujudannya itu, macam-macam Betul. cara apa itu istilahnya, cara kerjanya apa ya, Ya. gitu. Itu Pak Topan ya. Ya. Jadi kalau menurut saya memang ada. Ya. Dan memang yang goib itu kan ada. Ada. Ya, Gitu. maksud Tuhan kita sendiri kan goib kan. Ya. Kita nggak bisa melihatnya, tapi Betul. dia Orang yakini bahwa Tuhan ya, itu ada di mana-mana. ada ya. Tapi ini termasuk hal yang menarik juga ya. Walaupun kita sudah maju sekarang, sudah zamannya apa teknologi tinggi ya, Ya. masih banyak orang percaya dengan hal-hal yang Ya. goib ini gitu. Ya. Dan kenapa? Saya juga pernah sekali nih waktu itu kaki saya keseleo. Ya. Itu orang bilang, Pak, berobat aja ke dukun itu. Dipegang sama dukun itu, langsung sembuh. Ya. Gitu loh. Kan luar biasa waktu Pan. Ya. Keseleo langsung dipegang, Sembuh. ditarik-tarik sembuh gitu loh. Entah ini apa namanya, Sugesti atau apa, atau memang ahli. tapi Ya. ternyata dia sembuh gitu. Mungkin Pak ini Ridwan, Saya lupa Pak Edi. Saya pernah punya pengalaman, mungkin Pak Edi dan Bang Haji Topan masih inget nih masalah kolor hijau. Ya. Tahun 90-an kalau nggak salah itu Ya. gitu kan. di Di Parung hmm. ada kolor hijau gitu kan. Pada saat itu kebenaran saya pas lagi tinggal di Parung. Nah, itu masyarakat tetangga-tetangga minum Pak Topan. Ya. Siap. Tetangga-tetangga saya itu di sana itu kebenaran waktu itu istri saya itu sedang hamil Pak Edi. Jadi melihat istri saya hamil, masyarakat di sana menyuruh saya pulang, jangan tinggal di menginap di Parung, karena nanti ada kolor hijau datang, istri kamu bisa diambil sebagai ya gitu. Saya bersikukuh, saya nggak percaya, saya bilang, saya nggak percaya, saya akan tetap nginap di rumah ini, saya bilang begitu. Tapi alhasil, alhamdulillah tidak ada apa-apa sampai pagi, sampai siang lagi. Itu kena sama orang pernah tahu. Ceritanya yang beredar di masyarakat waktu itu ya seperti itu. Ada orang hamil, dia mau ambil ilmu ya, dia bilang waktu itu. Siapa yang hamil lagi nyari si kolor hijau itu, lagi nyari orang-orang sedang hamil gitu. Gitu Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Pak Topan masih ada perlu tambahan? Ya, kita contoh aja lah Pak Edi, gak jauh-jauh. Kita sampai sekarang masih percaya dukun patah. Dukun patah. Iya. Orang yang patah nggak usah ke dokter. Kalau dokter kan umumnya operasi. Tapi ada dukun yang katanya dukun atau ahli urut atau ahli pijat tanpa operasi. Tabrakan hancur kakinya. Apakah itu dikatakan dukun atau itu dikatakan orang ahli ya? Ahli bisa dikatakan, makanya tadi dalam tanda kutip bisa ahli, bisa dukun patah atau ahli tulang. Nah, kalau di dokter, kita kalau sudah hancur kaki patah, dokter mah potong operasi baru dikit. Kalau di dukun nggak, diurut. Nah, itu dikasih minyak sembuh. Ada kelebihannya ya. Nah, itu makanya sampai sekarang sebetulnya masih banyak orang percaya dengan dukun patah atau orang ahli tulang. Atau istilah tidak ke dokter loh. Atau istilah jangan dukun lah kali. Ya. Orang pinter lah. Orang pinter menolong orang. Artinya masyarakat kok kenapa nggak ke dokter kalau kakinya patah atau kakinya, mereka lari ke sana. Dan bukan orang-orang yang sembarangan loh Pak Edi. Yang kena kecelakaan patah tulang, mereka datangnya ke ahli urut atau ahli tulang. Terima kasih ke dokter. Terima kasih Pak Topan, Pak Haji Topan ya, Pak Haji Ridwan ya. Ini tadi teman-teman sekalian, Bapak-bapak, Ibu sekalian, pemirsa Equi Channel, sedikit perbincangan kami tentang isu
yang beredar akhir-akhir ini. Isunya dukun santet. Santai. Isu dukun santet. Ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenaan ya. Ya. Cerita ini tadi, ini cerita-cerita kami, sepengetahuan kami saja. Itu bukan mau mengatakan orang nggak benar atau lain-lain. Hanya kami berpikir saja, ingin tahu ini, ingin bercerita juga sama teman-teman sekalian. Ya. Ini pendapat kami nih. Ya. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa memberikan pendapat yang Yang lebih lebih jelas Iya. ya, apa yang kita perbicarakan ini. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jangan lupa warahmatullahi wabarakatuh. Di like, komen, dan subscribe. Subscribe. Equi Channel. Ya.